Ini untuk soalnya udah ada belum? Kalau di aku belum ada, Teh. Belum muncul. Kalau sekarang udah ada belum? Masih belum ada. Share screen-nya udah. Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Buat sekarang gimana? Udah ada belum? Udah ada. Udah. Oke. Kita mulai aja ya, teman-teman. Dari nomor 1. Untuk pertanyaannya sendiri, dalam perekonomian, sebuah negara diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,75 YD. Sebentar, teman-teman. Untuk pajaknya sendiri ada 400 dan investasi 300. Pengeluaran pemerintah 200 dan berdasarkan informasi tersebut, yang pertama kita tentukan fungsi konsumsi setelah pajak. Izin untuk pindah share screen dulu ya. Nah, jadi kita diketahui dulu ya, untuk C-nya kan tadi udah diketahui juga ya, 500 ditambah 0,75 JD yang tadi. Untuk T sendiri itu tuh termasuk pajak senilai 400 dan itu investasi sebesar 300. Untuk G-nya itu pengeluaran pemerintah sebesar 200. Nah, jadi kan tadi ditanyanya juga tentukan dulu fungsi konsumsi setelah pajak. Jadi kita diketahui untuk jawabnya sendiri karena C-nya udah diketahui 500 ditambah 0,75 YD, terus bawahnya 500 ditambah 0,75 YD, Y dikurangi T. Nah, untuk T-nya sendiri kan tadi udah ada ya 400. Nah, jadi diketahui di jawabannya sendiri untuk 500 ditambah 0,75 dikurangi 300. Untuk 300 sendiri ini tuh dari 400 dikali 0,75 hasilnya 300. Nah, selanjutnya hasil untuk nomor A sendiri itu ada 200 ditambah 0,75 Y. Untuk 200 sendiri itu tuh dari hasil 500 dikurangi 300. Dan untuk 75 itu dikebawahin aja ya buat teman-teman. Jadi untuk hasil konsumsi setelah pajak hasilnya tuh 200 ditambah 0,75.
kita dilanjut dulu ya untuk soal nomor B-nya yang melengkapi tabel berikut. Karena Y-nya udah diketahui, jadi kita dicarinya cuman C, T, I, G, dan AE, dan keadaan perekonomiannya sendiri. Untuk T-nya sendiri, karena udah diketahui pajak, berarti T-nya tuh 400. Nah, jadi di tabel di sini tuh kita cuman cukup cari C dan AE doang buat teman-teman semua. Karena untuk P, I, dan G itu udah diketahui ya. Untuk T sendiri itu tuh dari pajaknya tadi 400. Untuk I sendiri itu dari investasi sebesar 300, dan untuk G-nya itu dari pengeluaran pemerintah sebesar 200. Untuk mencari tabel C sendiri, teman-teman cukup menghitung rumus dari A ditambah B sama dengan YD. Atau, sebentar. Seperti ini. A ditambah B sama dengan YD, atau karena tadi kita udah diketahui untuk nilai konsumsi setelah pajaknya, berarti 200 ditambah 0,75 sama dengan Y. Nah, untuk Y-nya sendiri, kita dilihat dari tabel yang tadi udah diketahui juga. Dari sini nih. Nah, dari sini. Karena kebetulan yang pertama itu 0, berarti si Y-nya tuh dimasukinnya 0. Berarti 200 ditambah 0,75 dalam kurung 0 hasilnya 200. Kita dimasukkan ke tabel C yang pertama. Untuk selanjutnya juga tetap sama ya teman-teman. Ke nomor berikutnya atau ke tabel berikutnya juga. Berarti A ditambah B sama dengan YD, atau 200 ditambah 0,75 sama dengan 800. Nah, 800 itu dari mana? Dari yang tadi aku sebutin juga, dari yang tabel sini. Kita menyesuaikan dari 800, 1800, 2800, 3400, 4000. Jadi, semisal 200 ditambah 0,75 sama dengan 800, terus hasilnya 200 ditambah 600, ini tuh dari hasil perkalian 800 dikali 0,75. Terus 200 ditambah 600 hasilnya 800 dimasukkan ke tabel C yang nomor 2. Selanjutnya yang ketiga juga tetap sama ya. 200 ditambah 0,75 sama dengan yang tadi hasil 1800 dari tabel yang nomor 3 ini. Kita kalikan 0,75 dikali 1800 dan ditambahkan 200, jadi hasilnya 1550. Selanjutnya juga yang ke tabel berikutnya juga tetap sama ya teman-teman. Hasilnya ada 2.800, 2.550, dan hasilnya yang terakhir ada 3.200. Nah, karena yang I, T, sama G udah diketahui, kita dilanjutkan untuk mengisi dari AE sendiri. Untuk AE sendiri itu tuh dari pengeluaran agregat. Nah, bagaimana kita menentukan untuk AE sendiri? Untuk rumus pengeluaran agregat itu sama dengan C ditambah I ditambah IG. Nah, jadi buat teman-teman semua ini cuma dibutuhkan untuk penambahan aja. Semisal yang pertama itu 200 ditambahi 300 ditambah 200 lagi hasilnya itu 700. Nah, selanjutnya juga ke bawahnya juga tetap sama ya teman-teman, berarti 800 ditambah 300 ditambah 200 hasilnya 1.300. Selanjutnya 1.550 ditambah 300 ditambah 200 sama dengan 2.050. Selanjutnya yang 2.300 ditambah 300 ditambah 200 hasilnya 2.800. Dan seterusnya juga itu tetap sama ya teman-teman untuk pengeluaran agregat sendiri. Jadi kita kalau misalkan nanti teman-teman ada soal kayak gini, semisalkan kan karena Y-nya udah diketahui dan T, I, G-nya juga pasti udah diketahui untuk soalnya. Jadi kita cuma butuh untuk mencari C dan AE doang. Dan untuk perekonomian atau apa sih disebutnya tuh sebentar. Keadaan perekonomiannya. Nah, untuk cara menentukan keadaan perekonomiannya, kita dilihat dari hasil AE dan Y ini. Kan yang pertama itu ada
Sebentar ya. Ada surplus, itu tuh hasil dari di mana pengeluaran itu tuh lebih rendah dari pendapatan. Jadi kita perbandingannya dari ini. Karena yang ini tuh yang Maaf, karena suaranya putus-putus. Sekarang nggak terlalu buruk banget. Masih putus-putus juga suaranya. Buat teman-teman masih Latifah. Latifah. ya. Ya, terkendala jaringan. Sebentar ya, teman-teman. Aku juga bisa, cuman sama tuh. Kalau sekarang masih putus-putus nggak, teman-teman? Udah jelas. Sebelumnya mohon maaf ya, sinyal di sininya kurang bagus. Izin buat share screen lagi aja ya. Tadi yang terakhir tuh dari keadaan perekonomian ya. Bagaimana cara kita menentukan untuk keadaan perekonomian ini? Yang pertama itu kan di tabel yang pertama, kedua, dan ketiga itu disebutnya ekspansi. Kenapa sih disebut ekspansi? Kita lihat nih perbandingan antara Y dan AS sendiri. Karena di mana pengeluaran itu lebih rendah. Jadi kita perbandingannya kan 700 dan 0 itu kan berarti lebih rendah yang 0 kan. Berarti itu disebutnya ekspansi. Kita bandingin aja buat teman-teman semua antara Y dan AE sendiri. Terus selanjutnya keempat itu kan ada seimbang. Karena 2.800 di AE
dan Y-nya juga 2.800, berarti itu termasuknya seimbang, teman-teman. Yang kelima itu ada kontraksi. Kontraksi itu tuh di mana pengeluaran itu tidak terkontrol atau lebih tinggi gitu. Jadi buat teman-teman semua untuk menentukan ini tuh kita lihat aja perbandingan antara AE dan Y ini. Dijelasin lagi ya, di mana ekspansi atau surplus itu pengeluaran itu lebih rendah, seimbang itu di mana pendapatan dan pengeluaran itu sama, dan kontraksi atau defisit itu di mana pengeluaran itu tidak terkontrol atau tinggi. Sebelum ke materi yang berikutnya, buat teman-teman semua, ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai jawaban A dan B ini? Kalau dirasa belum ada, dilanjutkan aja ya ke yang ketiga ini, yang gambar. Tadi kan untuk soal yang ketiga itu gambarkan keseimbangan perekonomian 3 sektor. Untuk gambarnya sendiri atau grafiknya sendiri itu kita menyesuaikan ya, kayak biasa teman-teman buat aja. Untuk angka 700 ini tuh dari hasil yang ini nih, C ditambah I ditambah G. Kita lihat dari tabel yang sebelumnya juga ya teman-teman. Yang dimana itu C 200 ditambah I 300 ditambah G 200, berarti hasilnya 700. Kita masukkan untuk angka 700 di sini. Dan untuk 200 itu kita tadi kan udah dijelasin juga ya yang awal, ini tuh hasil dari fungsi konsumsi setelah pajak. Hasilnya yang dimana 200 ditambah 0,75. Berarti untuk angka 200-nya kita masukkan di sini. Kalau untuk angka ini tuh buat teman-teman semua bisa menyesuaikan aja ya. Diprediksi aja angka 700 di belah mana, angka 200 di mana. Untuk ini angka 800 itu dari perbandingan yang dimana Y dan C. Nah, angka Y dan C ini kan hasilnya dari sini nih, mempunyai persamaan. Jadi kita untuk 800 itu ambil dari situ dan disimpan di sebelah kiri. Nah, untuk 2.800 itu diambil dari hasil yang seimbang tadi, teman-teman. Nanti kita tinggal tarik garis aja yang hasil 700 itu, dan itu tuh disebutnya CIG, yang hasil dari tadi kita ambil dari investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran rumah tangga. Dan yang 200 ini tuh kita ambil dari hasil yang tadi pengeluaran konsumsi setelah pajak. Jadi kita tinggal tarik garis aja untuk gambar keseimbangan perekonomian 3 sektor ini. Kenapa disebut 3 sektor? Karena tadi juga ya udah dijelasin, di sini tuh ada C itu kan disebutnya pengeluaran rumah tangga, I itu ada investasi, dan G itu ada pengeluaran pemerintah. Nah, buat teman-teman, sebelum lanjut ke nomor 2, di nomor 1 ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Teteh, izin bertanya. Ya, boleh. Kalau tadi yang di kurva yang 800 teh dari mana ya? Tadi nggak Yang ketemu. 800 yang tabelnya. Yang gambar. Ya, yang grafik itu hasil dari Y dan Y dan C ini. Kita lihat dari hasil yang sama ini nih, 800. Kita ambil lalu pindahkan ke sini perbandingan antara Y dan C ini. Karena kita lihat dari sini nih juga nih. Kan C-nya itu di sini 800 ya, dan Y-nya juga di sini 800. Nah, kita ambil untuk angka 800
si yang tabel untuk narik garis ke yang C, si rumus yang kita telah hari ini. Nominalnya dimulai dari kas, cabang, kas bibit, Gimana, Diva? sifat tetap, Ya Teh, paham. Terima kasih Teh. Boleh buat teman-teman yang lain kalau misalkan masih bingung, ditanyakan dulu untuk nomor 1 ini. Izin bertanya. Iya, boleh. Itu yang jawaban yang A, itu yang 400 terus diturunin jadi 300 gimana ya maksudnya? Nah, untuk yang hasil 300 ini tuh perkalian dari 400 dikaliin 0,75. Hasilnya 300. Nah, selanjutnya itu 500 dikurangi 300, kita ambil ke bawah hasilnya 200. Dan untuk 0,75 itu tinggal kita kebawahkan menjadi hasilnya tuh 200 ditambah 0,75 sama dengan Y. Ini untuk hasil dari konsumsi setelah pajak. Untuk rumusnya sendiri kan tadi udah jelasin, ada 500 ditambah 0,75 karena ini udah diketahui juga. Gimana? Apakah dirasa cukup atau masih kurang jelas? Cukup Teh, terima kasih. Buat teman-teman yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu atau dirasa cukup untuk nomor 1 ini? Kalau dirasa cukup, kita lanjut ya buat teman-teman ke soal nomor 2. Nomor soal 2 itu, perekonomian pada suatu negara tertentu memiliki data seperti di bawah ini. Dalam miliar satuan mata uang, konsumsi 90 ditambah 0,5 YD, pajak 0,2 Y, investasi 120, pengeluaran pemerintah 110, ekspor 100, dan impor itu 0,1 Y. Dari data tersebut, maka tentukanlah pendapatan nasional keseimbangan. Kita cari dulu untuk jawaban nomor 1 ini ya. Jawaban nomor 2 yang A ini. Sebentar. Kayak sebelumnya juga ya buat teman-teman, karena tadi udah diketahui untuk C-nya itu yang dimana 90 ditambah 0,5 sama dengan YD, atau 90 ditambah 0,5 dalam kurung Y dikurangi T. Nah, selanjutnya di sini 90 ditambah 0,5 sama dengan Y dikurangi 0,2 Y. Untuk 0,2 Y itu hasil dari yang P ini, yang tadi udah diketahui dari soal. Yang dimana P itu kan disebutnya pajak. Nah, selanjutnya di sini C sama dengan 90 ditambah 0,4 sama dengan Y. 0,4 Y. 0,4 itu dari hasil sini nih buat teman-teman. 0,5 dikurang 0,5 sama dengan Y dikurangi 0,2. Nah, ini tuh hasil dari 0,2 Y dikurangi Y. Kalau buat teman-teman di sini tuh Y tuh kita anggap 1. Berarti 0,2 Y dikurangi 1 hasilnya itu 0,1. Nah, jadi 0,5 dikurangi 0,1 hasilnya itu 0,4. Nah, jadi untuk hasil pendapatan nasional ini tuh untuk nilai konsumsinya tuh ada 90 ditambah 0,4 Y. Selanjutnya kita masuk ke rumus untuk menentukan pendapatan nasional keseimbangan itu. Ada Y dikurangi C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X kurangi M. Nah, untuk X dan M ini itu disebutnya, untuk X sendiri itu disebutnya ekspor, dan M itu disebutnya impor. Jadi, 90 ditambah 0,4 Y, ditambah 120, ditambah 110, ditambah dalam kurung 100 dikurangi 0,1 Y. Nah, buat teman-teman, jadi kita di sini ngitungnya berdasarkan angka ya. Misalkan di sini 0,3 Y. Berarti kita ngitung yang ada Y-nya dulu. Yang dimana 0,4 Y dikurangi
0,1Y, yang dimana hasilnya itu 0,3Y. Nah, selanjutnya ini 420 hasil dari 90 ditambah 120 ditambah 110 ditambah 100. Hasilnya itu 420. Dan dimana ini hasil 1400 ini tuh hasil dari 420. Kamu jangan masuk dulu. 420 itu dibagi 0,3. Jadi hasil untuk Y-nya sendiri itu 1400. Karena kita udah mendapatkan jawaban dari pendapatan nasional keseimbangan itu yang dimana Y-nya itu 1400. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua yang dimana ditanyakan jumlah konsumsi dan tabungan. Yang dimana itu kan tadi udah dijelasin juga ya, karena ini mau udah diketahui juga, 90 ditambah 0,4Y, karena tadi kita udah menentukan Y-nya itu yang dimana 1400, kita masukkan untuk Y-nya itu 1400 di sini. Terus 90 ditambah 0,4 dikurang dalam kurung 1400. Nah, untuk hasil 560 ini tuh hasil dari perkalian 0,4 dikali 1400, hasilnya 510 kita kebawahkan. Jadi untuk hasil jumlah konsumsi ini kita udah ditemukan 610, yang dimana hasilnya itu 90 ditambah 560. Nah, selanjutnya masuk ke S, yang dimana rumus S itu min A ditambah 1 dikurangi B sama dengan Y. Karena ini rumus, jadi kita menyesuaikan ya teman-teman. Tadi kan di atas tuh 90-nya nggak pakai min. Berarti otomatis kalau di sini tuh untuk 90-nya kita pakai min karena emang menyesuaikan dengan rumusnya juga. Jadi min 90 dalam kurung 1 dikurangi 0,4 sama dengan dalam tutup kurung 1400. Terus bawahnya min 90 ditambah 840 ini tuh hasil dari yang atas ini. Jadi buat teman-teman untuk hasil dari 840 ini. Selanjutnya untuk tabungannya sendiri kita udah menemukan 750. Yang dimana hasil 750 ini hasil dari min 90 ditambah 840. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga atau yang C, nilai impor dan bagaimana kondisi neraca perdagangan negara tersebut, apakah surplus, seimbang, atau defisit. Nah, untuk teman-teman ini bisa juga, ini tuh ada dari di rumus juga ya, dari buku juga ada, yang dimana itu M sama dengan 0,1 Y. Karena tadi udah diketahui juga ya untuk M-nya sendiri dari soal, untuk M-nya 0,1Y, dan Y-nya juga kita udah menemukan juga 1400, jadi kita cuma tinggal masukkan aja. 0,1 dikali 1400 hasilnya itu 140. Maka X itu lebih kecil dari M, yang dimana kondisi neraca itu neraca perdagangan negara kita ini disebutnya defisit untuk kondisi perdagangan ini. Paling untuk nomor 2 ini cuma segini buat teman-teman. Apakah dirasa cukup atau ada boleh tanyakan dulu? Boleh banget. Gimana buat teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak buat soal nomor 2 ini? Oke, gimana nih teman-teman kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh banget ya langsung aja ditanyain di sini, mau pakai fitur raise hand juga boleh, mau di chat di kolom Zoom-nya juga boleh, atau misalnya nanti mau nge-PC langsung Teh Latifa, boleh kan Teh Latifa?
Ya, Feel boleh banget. ya, betul banget katanya. Jadi teman-teman yuk jangan malu-malu kalau misalnya mau nanya soalnya takutnya nanti kan kurang paham terus nanti ada ada yang salah ngerjain apa gimana kan sayang juga ya nilai teman-teman. Jadi boleh langsung ditanyain aja yuk teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa cukup dan udah mengerti, teman-teman respon cukup aja ya biar Teh Latifahnya nggak bingung. Yuk teman-teman gimana nih? Gimana buat teman-teman semua? Cukup deh. Apakah dari nomor 1 sama 2 ini ada yang mau ditanyakan dulu atau dirasa cukup? Cukup deh. Cukup Teh. Kalau dirasa cukup, paling untuk pemaparan study club dari mata kuliah perekonomian ekonomi makro ini dicukupkan aja. Kalau misalkan buat teman-teman, kalau misalkan ada yang masih bingung mengenai jawaban hasil-hasil ini dari mana aja, nanti boleh PC aku juga boleh, atau langsung panitianya juga boleh, lewat WA juga boleh. Nanti kan ini juga untuk hasil jawaban UTS ini sama soal yang tadi aku share screen juga itu bakal dikirim juga kan nanti ke grup. Jadi kalian boleh belajar lagi buat memahami lagi dari SC makro ini buat teman-teman semua. Paling segitu dari pemaparan materi sekarang. Dikembalikan lagi buat MC-nya. Boleh Teh Fitri. Terima kasih untuk Teh Latifah yang sudah memberikan materi. Saya memberikan soal-soal tentang ujian makro. Untuk teman-teman semua, yuk pada on cam dulu, kita foto dulu